Halo, apa kabar pemirsa? Apa kabar Dadi hari ini? Baik Rini, dan pemirsa tentunya apa kabar? Tentunya kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dede Ramadan dan juga rekan saya yang selalu menemani saya. Ya, saya Rini Reski. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Badan Legislasi DPR RI mengusulkan adanya muatan kearifan lokal dalam 9 rancangan Undang-Undang Kabupaten Kota Sumatera Barat yang sedang digarap oleh pemerintah dan Komisi 2 DPR RI. Selain itu, pembentukan Undang-Undang Kabupaten Kota dinilai harus memperhatikan karakteristik potensi daerah dalam berbagai bidang. Anggota Badan Legislasi atau Balek DPR RI Desi Ratnasari mengusulkan adanya muatan kearifan lokal dalam 9 rancangan Undang-Undang Kabupaten Kota Sumatera Barat yang sedang digarap oleh pemerintah dan Komisi 2 DPR RI. Desi mendorong pembentukan Undang-Undang Kabupaten Kota memperhatikan karakteristik potensi daerah dalam berbagai bidang, seperti kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis, serta nilai adat masyarakat setempat. Menurutnya, keberagaman budaya merupakan kekayaan dan identitas bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Terkait dengan apapun yang sudah dilakukan ketika pembaruan alas hukum di tingkat provinsi, tentu kita juga selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Komisi 2 untuk tetap menjaga keragaman, untuk tetap menjaga keunikan yang mana itu menjadi identitas bangsa, menjadi identitas nasional negara Republik Indonesia, sehingga kalau disamakan nanti nggak ada yang unik gitu. Entah itu terkait dengan prinsip atau nilai-nilai hidup di masing-masing daerah. Tentu Aceh berbeda dengan Sumatera Barat misalnya, tentu berbeda juga dengan Jawa Barat misalnya. Nah, ini juga harus kita tetap pertahankan tanpa menimbulkan interpretasi ataupun inspirasi untuk desintegrasi gitu ya. 9 rancangan undang-undang harmonisasi tersebut meliputi Kota Payakumbuh, Kota Sawalunto, Kota Solok, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok. Fitian dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, kondisi Sungai Cilengsi di sini sangat memprihatinkan. Tentunya pencemaran tersebut pemirsa telah mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Di sini Komisi 5 DPR RI mendesak adanya sanksi tegas bagi para pelaku pencemaran Sungai Cilengsi. Kondisi Sungai Cilengsi sangat memprihatinkan. Pencemaran tersebut telah mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Komisi 5 DPR RI mendesak adanya sanksi tegas bagi para pelaku pencemaran Sungai Cilengsi. Pencemaran Sungai Cilengsi terjadi sejak 5 tahun lalu. Meski pemerintah telah mengambil tindakan, namun belum terjadi perubahan signifikan. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menilai selama ini pelaku pencemaran Sungai Cilengsi hanya diganjar sanksi administratif. Tidak heran praktik pembuangan limbah ke Sungai Cilengsi terus terjadi. Laporan-laporan yang disampaikan itu sudah dianggap di tingkat membahayakan, saya kira. Belum lagi misalnya ada ikan-ikan mati dan seterusnya yang kemudian dikonsumsi oleh anak-anak kita. Nah, ini saya kira udah warning luar biasa, bukan saja hanya untuk tindakan administratif, tapi juga harus ada solusi permanen dan jangka panjang, sehingga intervensi dari pusat harus segera di follow up, saya kira. Ya, kan kita sudah memiliki undang-undang tentang pengerusakan lingkungan, ya. Nah, kalau misalnya sekarang ternyata sanksi yang diterapkan hanya sanksi-sanksi administratif, ya tidak ada efek jera, saya kira. Sementara tingkat pencemarannya sudah sangat membahayakan. Nah, maka kita akan dorong supaya undang-undang bagi para pengrusak lingkungan itu yang signifikan lah, baik secara kurung badan maupun secara materi, dendanya itu mudah-mudahan bisa memberikan efek jera. Komunitas Peduli Sungai Cikeas Cilengsi atau KP2C memaparkan kondisi air di beberapa titik Sungai Cilengsi berwarna hitam pekat dan memiliki bau menyengat. Bahkan terdapat titik yang sudah tidak dapat dihidupi flora fauna khas sungai. Ken dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah diminta fokus menyelesaikan Undang-Undang Minyak dan Gas sebagai upaya mencapai target lifting minyak 1 juta barel per hari. Dan tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Ini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, tren produksi migas nasional terus mengalami penurunan. Anggota Komisi 7 DPR RI menilai mandeknya pembahasan undang-undang migas berpengaruh besar terhadap tren penurunan lifting minyak yang saat ini dialami oleh pemerintah. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mendesak pemerintah fokus menyelesaikan undang-undang minyak dan gas sebagai upaya mencapai target lifting minyak 1 juta barel per hari. Saat ini tren produksi migas nasional terus mengalami penurunan. Sartono berpendapat mandeknya pembahasan undang-undang migas berpengaruh besar terhadap tren penurunan lifting minyak yang saat ini dialami pemerintah. Padahal undang-undang migas akan memberikan kepastian hukum sehingga target lifting minyak 1 juta barel per hari dapat segera diselenggarakan. Menurutnya, hal tersebut juga akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan negara di sektor minyak dan gas. Undang-undang migas yang harus menjadi concern kita untuk agar bisa disahkan begitu, dan saya pikir Bapak Ketua juga sudah mekanisme sudah dijalankan begitu. Ini juga kan salah satu kendala juga untuk meningkatkan lifting minyak kita ya, karena bicara tentang kepastian hukum, bicara juga perihal lamanya proses perizinan, bicara juga tentang lintas kementerian. Kadang-kadang proyek prioritas tapi realitasnya jelimet juga ya. Jadi tidak padu begitu. Harapan kita di dalam revisi undang-undang migas ini betul-betul memberikan suatu payung hukum. Lebih lanjut, Sartono mengatakan pembahasan RUU Migas adalah proses panjang yang tidak hanya membebankan SKK Migas, melainkan tugas bersama antara pemerintah dan DPR RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, salah satu rancangan undang-undang yang masuk prolegnas prioritas tahun 2024 adalah RUU Bahasa Daerah. Di sini, anggota Komisi 10 DPR RI mendukung usulan menyusun rancangan undang-undang tentang bahasa daerah tersebut. Karena dinilai penting untuk menjaga dan juga melestarikan keragaman bahasa daerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satu RUU yang masuk prolegnas prioritas tahun 2024 adalah RUU Bahasa Daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI mendukung usulan menyusun rancangan undang-undang tentang bahasa daerah. Hal itu dinilai penting untuk menjaga dan melestarikan keragaman bahasa daerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Nuroji menjelaskan, ada berbagai latar belakang dan kepentingan untuk menyusun RUU Bahasa Daerah, salah satunya kekhawatiran punahnya bahasa daerah di Indonesia. Komisi 10 DPR RI tentunya mendukung berbagai upaya melestarikan kebudayaan di Indonesia termasuk bahasa daerah melalui suatu undang-undang untuk menjamin kelangsungan dan kelestarian bahasa daerah sehingga generasi bangsa akan tetap mengenal bahasa daerahnya. Indonesia sangat banyak memiliki suku dan bahasanya, ada hampir 700-an lebih bahasa daerah. Kemudian juga ada beberapa yang sudah terindikasi punah. Nah, kepunahan ini disebabkan karena tidak ada lagi penuturnya, ya, terutama di kalangan generasi muda. Jadi otomatis kalau makin ke depan generasi muda tidak diperkenalkan atau tidak dibina untuk menggunakan bahasa daerah masing-masing, itu akan otomatis kepunahan itu akan terjadi.
Dalam rapat dengan Komisi 10 DPR RI, DPD RI menyampaikan upaya perlindungan bahasa daerah seharusnya dilakukan secara menyeluruh, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pemanfaatan, serta evaluasi yang menempatkan bahasa daerah sebagai salah satu objek dan kekayaan budaya bangsa. Panji dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada Desember 2023 lalu Komisi 10 DPR RI telah menyetujui naturalisasi dua pemain keturunan yaitu Nathan Chuaon dan juga Jay Izzes. Namun, anggota Komisi 10 DPR RI mendorong Kemenpora dan PSSI untuk terus melakukan evaluasi terhadap para pemain naturalisasi, khususnya atas prestasi untuk Timnas Indonesia. Pada Desember 2023 lalu, Komisi 10 DPR RI telah menyetujui naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, yaitu Nathan Chuaon dan Jay Izzes. Meski begitu, anggota Komisi 10 DPR RI memberikan catatan kepada Kemenpora dan PSSI agar aktif melakukan evaluasi terhadap para pemain naturalisasi, khususnya atas prestasi untuk Timnas Indonesia. Menurut Ali Zamroni, evaluasi secara kontinu perlu agar naturalisasi tidak menjadi sia-sia dan pencarian bibit-bibit pemain asli Indonesia bisa tetap berjalan baik. Kemenpora dan PSSI seharusnya aktif memberikan laporan perkembangan dan prestasi para pemain naturalisasi serta proses pencarian bibit-bibit muda di tanah air, sehingga bisa menjadi pertimbangan menentukan perlu tidaknya naturalisasi pemain. Masa cari orang dari 270 juta susah sih, gitulah. Jadi makanya inilah pemerintah juga fokus lah. Jangan kemudian saya tidak sepakat jalan pintas naturalisasi. Begitu ada pertandingan pemain kita cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, kan miris ngelihatnya saya. Kalau menang pun kita girohnya beda gitu. Wah, ini naturalisasi semua gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk evaluasi mereka yang dinaturalisasi. Kontribusi seperti apa gitu. Dan olahraga ini kan juga ada batasan umur nih ya. Ali Zamroni juga menyoroti jangan sampai ada ketimpangan besar antara gaji pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Pasalnya, pemain lokal juga melewati proses dan tahapan yang sulit dan panjang sampai terpilih menjadi pemain timnas. Fitian dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024, bencana alam melanda sejumlah wilayah Indonesia yang mengakibatkan kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa. Dan pemirsa, di sini gempa bumi, erupsi gunung berapi, juga tanah longsor, angin puting beliung, hingga banjir masih menjadi momok menakutkan yang terus menghantui masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Dan di sini juga pemirsa, DPR RI mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan antisipasi bencana dan juga menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait, tentunya dalam menghadapi ancaman bencana. Di sini Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal mendesak Basarnas sebagai tim yang melakukan evakuasi terhadap para korban harus dapat bergerak dengan cepat dan juga tanggap. BMKG diminta melakukan sosialisasi aplikasi info BMKG yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumber informasi mengenai cuaca, sehingga pemirsa masyarakat dapat melakukan persiapan dan juga mitigasi bencana sedini mungkin. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024, bencana alam melanda sejumlah wilayah Indonesia yang mengakibatkan kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa. Gempa bumi, erupsi gunung berapi, tanah longsor, angin puting beliung, hingga banjir masih menjadi momok menakutkan yang terus menghantui masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. DPR meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Hal tersebut guna merespon prediksi BMKG terkait potensi bencana yang akan muncul di awal tahun 2024, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana lain seperti gempa bumi. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal mendesak Basarnas sebagai tim yang melakukan evakuasi terhadap para korban harus dapat bergerak dengan cepat dan tanggap. Pasalnya, Badan SAR Nasional memiliki peran penting dalam melakukan upaya evakuasi terhadap para korban, sehingga proses penyelamatan dan pencarian korban dapat berjalan dengan maksimal. Saya secara pribadi dan kami dari Komisi 5 turut prihatin atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, dan tentu kita berharap kepada Basarnas harus cepat tanggap untuk melakukan evakuasi jika dilihat di sana jika ternyata ada korban di sana. Gitu. Kita minta Basarnas itu lebih cepat tanggap. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Irina Yusiana Roba Putri mendorong seluruh mitra kerja Komisi 5 tidak hanya mengedepankan program kerja yang berkaitan dengan penanganan pasca bencana. Menurutnya, mitigasi bencana juga tidak kalah penting untuk dilakukan, mengingat hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah rawan bencana alam. Sehingga, mitigasi bencana sebagai program yang mengedepankan keselamatan perlu segera dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Mengingatkan dan juga memberikan dukungan kepada para mitra untuk mengedepankan, mengutamakan program-program yang berkaitan dengan keselamatan. Tentu penanggulangan bencana itu menjadi sangat penting, tetapi bagaimana sebenarnya yang menjadi lebih penting lagi adalah mitigasi terhadap bencana itu. Tingginya potensi cuaca ekstrem di Indonesia menjadi perhatian khusus Komisi 5 DPR RI, agar BMKG terus aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam upaya melakukan mitigasi bencana. Seluruh instansi harus berkoordinasi dengan baik guna mengantisipasi terjadinya kerusakan dan kemungkinan jatuhnya korban jiwa. Semua instansi yang terkait untuk mencapai tujuan kita bersama harusnya melakukan koordinasi dengan baik. Jangankan itu, pemerintah daerah pun harus terlibat juga di situ, ya. Nah, kalau terjadi
apa-apa, jangan saling tunjuk. Harusnya ada koordinasi. Apakah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, sampai pelaksana teknis yang terkecil pun harus ada koordinasi sehingga tidak saling menyalahkan. BMKG juga diminta melakukan sosialisasi aplikasi Info BMKG yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai informasi mengenai cuaca, sehingga masyarakat dapat melakukan persiapan dan mitigasi bencana sedini mungkin. BMKG itu sudah sangat baik ya. Jadi semua itu ada. Hanya saja sosialisasi info BMKG itu yang kurang. Jadi sekarang setiap saat ya, di mana-mana, di radio, televisi, di mana di medsos, disampaikan bahwa BMKG itu ada aplikasi info BMKG yang bisa lihat di lokasi manapun di seluruh Indonesia, mengenai hujan ya, kemudian mengenai ombak, gelombang, itu bisa lihat. Jadi kita bisa siap dong bepergian. Soalnya tanggal 23 itu gelombangnya tinggi pada jam sekian. Nah, kita bisa merencanakan jam yang ombaknya rendah. DPR RI menyerukan perlunya menggencarkan sosialisasi mitigasi bencana, mengingat Indonesia saat ini seringkali mengalami perubahan cuaca dan iklim ekstrim yang terjadi secara mendadak, agar masyarakat siap siaga dan selalu mengikuti perintah dan petunjuk dari pihak berwenang, terutama jika berada di area yang ditetapkan sebagai zona merah atau zona rawan bencana. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, make up menjadi hal yang sudah melekat dalam diri sebagian besar wanita yang selalu ingin tampil fresh di tengah kesibukannya. Dan tentunya pemirsa, make up sehari-hari yang simpel menjadi salah satu pilihan kita untuk aplikasiin. Khususnya untuk para wanita, jangan kemana-mana. Saat lagi kita akan menyaksikan tips make up look untuk sehari-hari. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, sebelum mengaplikasikan makeup, hal utama yang harus diperhatikan adalah kebersihan tangan dan juga wajah Anda. Selain itu, Dadi, penting juga nih untuk memakai skincare. Betul. Seperti pelembab atau sunscreen. Tentunya sebelum mengaplikasikan makeup ke muka kita nih, Dat. Biar teraplikasikan lebih baik ya. Dan juga nih lalu seperti apa makeup yang cocok untuk look sehari-hari. Tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan tayangan tips daily makeup look pada segmen In Tips, Informasi dan Tips. Berikut ini. TVR Parlemen. Di episode Intips kali ini, kami akan memberikan tips untuk makeup sehari-hari. Yuk ikutin prosesnya. Pemirsa, pastikan wajah kalian sebelum bermakeup itu sudah bersih, sudah dicuci, dan sudah memakai skincare yang kalian butuhkan, seperti pelembab dan sunscreen. Nah pemirsa, untuk daily look juga diperlukan penataan rambut, dan hari ini aku akan dibantu sama partner aku. Kita mulai makeup ya. Karena untuk daily makeup, aku hanya akan menggunakan concealer.
Nah, setelah concealernya rata, kita akan menggunakan bedak tabur untuk mengunci makeupnya agar tahan seharian. Di sini, aku akan menggunakan kuas untuk bedak padat agar hasilnya terlihat lebih natural. Nah, untuk tahap selanjutnya, aku akan menggunakan korektor berwarna gelap seperti ini. Ini berfungsi untuk mengkoreksi dan memberikan dimensi pada wajah. Tahap selanjutnya, setelah shading, kita akan memberikan warna pipi yang sesuai sama tone warna kalian untuk membuat kesan lebih segar lagi. Sedikit tips untuk kalian yang suka banget sama Korean look makeup, blush on ini bisa diaplikasikan di bagian hidung kalian. Nah, ini pasti udah kelihatan kan bedanya, terlihat lebih segar, lebih cute. Nah, tahap selanjutnya aku akan membuat alis. Ini pasti tahap yang sangat ditunggu-tunggu, ya kan? Yuk, aku praktekin ya. Nah, untuk membuat alis, kalian bisa membingkai bagian bawah dari alis kalian dan juga bagian atas, lalu mengisinya dengan pelan-pelan. Setelah itu, kalian sisir menggunakan spoolie. Selanjutnya kita bisa menggunakan korektor berwarna terang untuk mengkoreksi lagi bagian bawah alis supaya terlihat lebih rapi. Setelah itu, bagian yang kalian concealer tadi bisa ditutup dengan bedak. Nah, selanjutnya aku akan mengaplikasikan eyeshadow. Di sini aku akan menggunakan warna-warna natural yang akan cocok digunakan seharian, seperti warna coklat muda, dan juga ada warna pink muda, lalu ada warna krem di sini. Ini bisa kita mix dan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk sehari-hari, warna seperti yang aku praktekkan ini sudah sangat cocok karena terlihat segar tapi juga tidak terlalu mencolok. Nah, kalau kalian nggak nyaman dengan memakai bulu mata untuk tampilan sehari-hari, kita bisa menggantinya dengan maskara. Sekarang aku mau jepit bulu mata dulu ya. Oke, kita sampai di tahapan terakhir, pengaplikasian lipstick. Ini disesuaikan sama warna yang kalian suka ya. Aku memilih warna nude yang seperti ini ya. Nah pemirsa, ini dia hasil makeupnya. Makeup seperti ini bisa kalian gunakan sehari-hari dari pagi hingga sore, dan pastinya kamu akan selalu kelihatan segar dan cantik seharian. Sampai ketemu di tips makeup selanjutnya. Dadah! Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, di TVR 09 edisi pagi ini, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Sherin Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.